Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo teman-teman semuanya, semoga teman-teman semuanya masih diberikan kesehatan, masih diberikan semangat, dan tentunya masih antusias untuk mengikuti perkuliahan. Ya meskipun minggu depan ya teman-teman sudah melaksanakan ujian akhir semester. Oke, teman-teman semuanya, di materi yang lalu saya sudah memberikan materi tentang penulisan kutipan dan penulisan daftar pustaka. Nah, penulisan daftar pustaka dan kutipan kemarin itu adalah pemaparan materi secara manual gitu ya. Ya, pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, saya akan memberikan sesuatu yang menarik kepada teman-teman semuanya. Ini tentunya akan menarik kalau teman-teman itu memang sudah tertarik dalam menulis, terutama menulis karya ilmiah. Karena pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan sebuah program yang tentunya program yang sangat sangat atau betul-betul membantu kita dalam menulis daftar pustaka. Daftar pustaka itu memang tidak banyak ya ketika ditulis ya. Tidak terlalu banyak, mungkin cuma 1 sampai 3 halaman. Tapi kalau kalian masih menulis secara manual ya, kemudian apalagi ditambah kalian tidak tahu strukturnya, itu pasti akan menimbulkan perkara yang sangat besar dan teman-teman pasti akan lama sekali menyusun daftar pustakanya. Yuk, tanpa lama-lama, saya berikan contoh penggunaan program Mendeley dalam program komputer. Langkah yang pertama, bagi teman-teman yang belum memiliki program Mendeley ini di komputer kalian masing-masing, maka ya mau tidak mau teman-teman harus mendownload program ini terlebih dahulu. Silahkan itu yang di Google kalian ketik dengan download Mendeley. Kemudian ya kita pilih yang atas boleh, yang bawah boleh, saya pilih yang nomor 2. Setelah muncul tampilan seperti ini, silahkan kalian mendownload sesuai dengan program yang kalian gunakan masing-masing. Kalau kalian menggunakan Linux, silahkan pilih Linux. Kalau kalian menggunakan Apple, silahkan kalian menggunakan program Mac OS. Tapi kalau kalian menggunakan Windows, silahkan kalian download program Windows-nya. Tinggal klik saja. Nah, muncul seperti ini. Ini kebetulan saya menggunakan Internet Download Manager. Mungkin tampilannya akan berbeda gitu kan. Nah, silakan kalau muncul pesan download, kita mulai download. Nah, kalau sudah selesai, tinggal kita buka dan tinggal kita install saja. Nah, untuk installnya mudah saja ya, karena kita tinggal mengikuti petunjuk yang ada di dalamnya, atau kita tinggal next, dan next saja gitu ya. Jadi ini tinggal install. Namun saya tidak menginstal ya, karena kebetulan di program komputer saya sudah ada program ini. Jadi untuk teman-teman, langkah yang selanjutnya tinggal tekan tombol install ini. Kalau instalasinya sudah selesai, tinggal kita buka saja di Start. Nah, jadi kurang lebih tampilan Mendeley kurang lebih seperti ini. Namun jika nanti teman-teman muncul notifikasi untuk mengintegrasikan Mendeley dengan Microsoft Word, maka kalian tinggal ikuti perintah yang ada di situ saja. Karena ya Mendeley ini mau tidak mau memang harus terhubung dengan Microsoft Word-nya. Nah, ini semua adalah contoh referensi-referensi atau artikel dari milik orang lain yang sudah saya gunakan untuk memperkuat artikel saya gitu ya, artikel yang akan saya terbitkan di jurnal-jurnal nasional di Indonesia. Jadi ya database saya memang sudah banyak di sini gitu ya. Jadi sewaktu-waktu saya gunakan lagi atau saya tambah lagi, tinggal saya masukkan atau input data yang baru. Nah,
Nah, ini bagaimana cara kita untuk menginput data yang baru? Nah, caranya, sebelum saya menunjukkan mungkin, saya akan, menunjukkan satu artikel yang di mana artikel itu akan kita masukkan di Mendeley gitu ya. Nah, artikel itu saya buka terlebih dahulu. Nah, ini misalkan saya menemukan artikel di mana artikel ini akan saya gunakan untuk memperkuat teori, untuk artikel saya. Nah, kebetulan ini tulisan saya sendiri gitu ya, ya. Jadi tulisan saya sendiri boleh dong, saya gunakan untuk memperkuat tulisan saya yang lain. Nah, misalkan ini akan saya gunakan untuk memperkuat teori di tulisan saya yang baru misalkan. Nah, ini kebetulan untuk tulisan ini kan sudah memiliki apa, memiliki DOI gitu ya. Nah, maka kalau sudah memiliki DOI, nah ini ya ada DOI-nya. Kalau sudah ada DOI-nya, tinggal DOI ini kita copy paste. Nah, ini kita copy dulu, kemudian tinggal kita buka Mendeley-nya, kemudian klik add, kemudian add entry manual, kemudian kita cari yang paling bawah ya, ini ada DOI. Kita masukkan copy paste-nya tadi. Nah, kita masukkan. Kemudian pastikan komputer kalian terhubung dengan internet, karena kita tidak perlu menulis secara manual ini ya. Bagian-bagian ini tidak perlu kita tulis manual kalau artikel kita sudah memiliki DOI. Nah, kemudian kalau sudah terhubung ke internet, kita tinggal klik lookup. Nah, ini sudah muncul semuanya ya. Nah, jadi tanpa kita perlu menulis identitas, judul, atau abstrak, ini sudah muncul semuanya. Ya, jadi judulnya lagu Jogja Istimewa, bla bla bla, penulisnya saya dan Pak Tomo, jurnalnya ini dari Widya Parwa ya tadi ya. Kita lihat saja. Ini dari Widya Parwa. Ini sudah muncul sendiri. Ini terbitnya tahun 2019, volume berapa? 47, isi atau ini ya atau isunya 2, kemudian halaman 193 sampai 206. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita save saja. Maka ini akan muncul di halaman yang paling akhir. Nah, ini muncul. Ya, ini sudah muncul. Nah, kemudian bagaimana caranya? Misalkan bagian ini kita gunakan untuk memperkuat teori kita. Nah, untuk memperkuat teori kita perlu masuk ke Microsoft Word-nya. Tapi nanti dulu gitu ya. Tadi kan artikelnya kan kebetulan memiliki DOI sehingga kita secara instan dapat memasukkan DOI dan kita tinggal lookup saja. Terus bagaimana kalau misalkan artikel tersebut tidak memiliki DOI? Kemudian kalau buku bagaimana? Karena buku kan juga tidak memiliki DOI. Ya, oke. Kalau, artikel atau buku yang kita mau gunakan tidak memiliki DOI, ya mau tidak mau kita harus memasukkan identitas itu secara manual. Caranya seperti apa? Caranya masih sama, klik add, kemudian add entry manual, kemudian nah ini di bagian tipe ini kita mau memasukkan apa? Kita mau memasukkan jurnal artikel, kita mau memasukkan buku, memasukkan proceeding, ensiklopedia, film, atau apa. Nah, ini kita harus mau menentukan terlebih dahulu. Nah, kebetulan saya memiliki artikel yang tidak ada DOI-nya. Nah, ini tulisan saya sendiri lagi gitu ya. Nah, ini kebetulan tidak ada DOI-nya. Nah, ini berarti harus saya masukkan secara manual. Caranya kita lihat, ini kebetulan ini adalah artikel ya. Kita lihat dulu, berarti tipenya kita pilih yang jurnal artikel. Kemudian judulnya, ya mau tidak mau kita harus copy paste ya. Judulnya tinggal kita copy paste. Nah, penulisnya adalah Yoga Pradana, saya sendiri. Kalau misalkan ada 2, berarti harus kita enter. Nah, secara otomatis nanti penamaan ini akan terbalik sendiri ya. Secara otomatis ini peraturan internasionalnya seperti itu. Tinggal kita tambah penulis yang kedua. Kalau misalkan masih ada penulis lagi, ya tinggal kita enter. Yang pasti ini harus kita enter dulu ya, supaya format nama penulis yang kedua ini juga ikut terbalik. Nah, ini kebetulan kan Sudarto Makaryos. Kalau kita tekan enter, berarti akan berbunyi Makaryo Sudartomo dengan ada tanda koma di tengah.
Nah, oke ya, seperti ini. Kemudian jurnalnya apa, tinggal kita cari. Nah, jurnalnya adalah jurnal Caraka. Oke, tinggal kita cari tahunnya, volumenya, kemudian isunya atau isi atau nomor ya, nomor 2. Kemudian karena tidak ada halamannya, maka halaman di sini saya kosongi. Oke, URL-nya kalau ada silakan diisi, kalau tidak ada ya ya sudah DOI-nya karena nggak ada ya. Nah, kalau sudah tinggal kita klik save. Nah, ini akan muncul di halaman yang terakhir. Kemudian kalau misalkan, ternyata masih ada yang bisa kita tambah lagi, kita tinggal ngisinya di sini. Misalkan pada bagian abstrak ini. Ini kan kebetulan ada abstraknya. Nah, ini tinggal kita copy paste misalkan. Nah, sudah. Ya sudah. Nah, berarti kalau ternyata masih ada yang ingin ditambah, kita bisa mengaksesnya di sini. Jadi, kurang lebih seperti itu kalau kita ingin menambahkan artikel yang tidak memiliki DOI. Kemudian kalau mau menambahkan buku, ya caranya sama, ya. Kemudian add entry manual, kemudian silakan kita pilih tipenya misalkan buku. Isi judulnya, penulisnya siapa, tahun berapa, kemudian kalau ada abstraknya silakan diisi. Kemudian buku itu pasti punya terbitan atau kota terbitnya di mana, edisinya kadang ada, kadang tidak. Kemudian kadang ada editornya, kadang ada tidak juga. Dan kemudian penerbitnya siapa, kemudian isi yang ada, kemudian setelah itu tinggal tekan save. Terus yang selanjutnya, bagaimana cara kita memasukkan identitas-identitas ini ke dalam tulisan kita? Nah, caranya adalah kita perlu tadi pastikan bahwa kalian sudah mengintegrasikan Mendeley ini dengan Microsoft Word-nya. Nah, kalau sudah terintegrasi, nanti akan muncul di referen, akan muncul insert citation dengan logo Mendeley atau yang open Mendeley. Nah, cara pengoperasiannya, misalnya gitu ya, Yoga menyebutkan bahwa matahari itu bulat. Misalkan ada pernyataan demikian yang dikutip dari Yoga atau dari artikel yang tadi misalkan. Nah, ini kan berarti kalau misalkan seperti ini kan ini berarti bentuk kutipan. Karena ini bentuk kutipan, maka kita perlu memberikan identitas supaya tahu bahwa ini adalah kutipan yang kita ambil dari artikel lain. Ya, meskipun itu adalah artikel saya sendiri. Caranya kita tekan klik insert citation, kemudian tekan go to Mendeley. Nah, sebelum menekan ini pastikan Mendeley sudah terbuka di latar belakang. Kalau sudah, tinggal kita tekan go to Mendeley. Nah, nanti akan muncul halaman Mendeley seperti yang tadi. Kemudian cari mana yang menyebutkan bahwa Yoga menyebutkan bahwa matahari itu bulat. Nah, misalkan dari pernyataan ini misalkan. Nah, jadi ini yang akan kita gunakan sebagai kutipan. Kita pilih bagian ini, kemudian kita tekan tombol cheat. Nah, nanti akan muncul bagian ini ya, seperti ini ya. Nah, seperti teori di pertemuan yang lalu bahwa kalau kutipan itu bukan kutipan langsung, maka tidak perlu menggunakan halaman. Nah, apakah penulisannya seperti ini sudah betul? Ini kan belum betul ya penulisannya ya. Nah, tinggal kita perbaiki. Nah, ini namanya tadi tinggal kita hapus di sini. Nah, jadi ini adalah bentuk kutipan yang tidak langsung. Juga dalam kurung 2019 menyatakan bahwa matahari itu bulat. Nah, seperti ini. Sedangkan Makarius gitu ya, menyebut matahari itu panas. Misalkan, nah, kemudian ini kebetulan adalah kutipan
langsung misalkan, atau pernyataan ini kita ambil apa adanya tanpa ada perubahan. Nah, kemudian kita masih sama. Kita letakkan jadi nama, kemudian identitas ya. Berarti kita letakkan di sini kursornya, klik insert citation, kemudian go to Mendeley. Kita pilih yang mana? Misalkan kita pilih yang terakhir ini, misalkan ini ya. Misalkan pernyataan Pak Tomo tadi bahwa matahari itu panas, misalkan dari artikel ini misalnya. Nah, kita pilih artikel ini, kemudian kita tinggal tekan tombol cheat. Nah, karena ini sudah ada namanya, maka di sini tidak perlu ada namanya untuk bagian kutipan ini. Nah, jadi tutup itu ya. Nah, ini misalkan ini adalah kutipan langsung. Kalau ini kutipan langsung, berarti kita perlu menambahkan misalkan ini berasal dari halaman 17 ya. Berarti kita berikan halaman 17. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini keep manual edit ya. Oke. Nah, berarti kutipan ini misalkan sudah jadi misalkan itu ya. Jadi bisa ditelusuri kalau ini muncul blok seperti ini. Nah, ini berarti berasal dari alat atau dari software. Nah, maka ini betul. Nah, kalau sudah menggunakan alat seperti ini berarti database kan sudah tersimpan di sini dan di sini. Nah, maka yang selanjutnya misalkan di sini kita sudah menyelesaikan, kemudian tinggal ada daftar pustaka. Nah, kemudian kalau ini daftar pustaka bagaimana? Maka kita tidak perlu repot-repot untuk menulis daftar pustaka secara manual. Karena tadi di awal kutipan kita sudah menggunakan Mendeley, maka di daftar pustaka ini, nah kita tinggal menekan reference, kemudian kita tinggal tekan insert bibliografi. Tadang! Ya, maka ini ya, daftar pustaka sudah muncul secara otomatis. Jadi tinggal kita rapikan saja di sini. Nah, ini tentunya sangat praktis sekali daripada kita harus menulis satu persatu yang tentunya itu akan repot. Meskipun cuma 2 ini pasti repot sekali menulisnya. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita mau mengubah format ini daftar pustaka, kita tidak perlu repot-repot untuk menghapus. Tinggal kita menuju ke referen, kemudian kita ganti stylenya. Kita mau menggunakan style Harvard atau menggunakan stylean yang lain. Kalau mau menggunakan stylean yang lain, ya kita tinggal ganti saja, misalkan AMA ya, atau AMA. Tinggal klik saja. Daftar pustaka sudah berubah sendiri. Misalkan kita ganti dengan format yang lain, oh ternyata di jurnal minta format IEEE misalkan. Nah, tinggal klik saja. Sudah jadi. Jadi, kita tidak perlu repot-repot menulis secara manual. Oke, itu saja teman-teman. Semoga teman-teman sudah paham dan tertarik menggunakan program Mendeley dalam penulisan. Jadi, kita tidak perlu repot lagi menulis daftar pustaka secara manual. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.